terkejut soal ACT. Saya lebih terkejut karena dia terkejut. Mungkin pembaca di sini ada yang penasaran dengan reaksi Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, soal ACT yang ditimpa kabar miring. Nah, kebetulan dia buka suara terkait ini. Dia menyebut yayasan ACT sangat memalukan jika memang benar terbukti menyelewengkan dana masyarakat. Kalau benar ada tindak penyelewengan yang dilakukan oleh petinggi ACT terhadap dana yang mereka himpun dari masyarakat, maka hal ini jelas-jelas memalukan, kata Anwar Abbas. Dia meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut kasus ini. Untuk itu kita harap pihak yang berkepentingan harus turun tangan untuk menghitung besarnya kerugian yang telah terjadi dari penyelewengan yang dia atau mereka lakukan, kata Anwar. Yang lebih lucunya lagi, dia mengaku terkejut mendengar kabar tentang ACT, apalagi tentang gaji dan fasilitas yang diterima petinggi ACT yang disebut-sebut mencapai ratusan juta rupiah. Saya benar-benar sangat terkejut mendengar dan membaca bagaimana besarnya gaji mereka dan adanya fasilitas-fasilitas lain yang saya rasa sangat berlebihan. Pokoknya saya sangat kecewa dengan sikap dan perilaku mereka yang menurut saya sangat materialistis dan hedonistis sekali itu, kata dia. Anda terkejut? Dari mana aja, Pak? Dari dulu lembaga ini sudah dicurigai menjalankan aktivitas terselubung. Hanya saja baru sekarang dikorek habis-habisan. Kenapa terkejut pula? Saya pun terkejut kalau Anwar Abbas terkejut. Saya lebih terkejut kalau dia bisa terkejut soal ini. Kalau cuma terkejut, tak usah sampai diungkapkan ke publik. Dan yang paling menarik adalah ACT ini diduga menyalahgunakan dana umat, tapi juga diduga terafiliasi secara langsung dengan salah satu partai politik. Sebut saja Partai Sapi. Saya anggap kalian sudah paham partai apa yang dimaksud. Partai ini adalah salah satu penyumbang terbesar masalah di negara ini terkait isu-isu politik, terkait intoleransi dan radikalisme. Dugaan ini terkuak saat satu media melakukan penelusuran. Jadi ACT ini terafiliasi secara langsung dengan partai ini melalui salah satu manajemennya. Dalam struktur manajemen ACT, orang ini menjabat sebagai ketua dewan pengawas. Orang ini menjabat sebagai ketua majelis pertimbangan partai tersebut cabang Banten pada periode 2020 sampai 2025. Masih belum jelas apakah ini benar atau tidak. Kalau benar, berarti ada orang partai tersebut di ACT, dan masyarakat pun tidak merasa heran dengan temuan ini. Salah satu netizen bahkan mengatakan, hampir semua yang bikin risih di negara ini berafiliasi dengan partai tersebut. Paling tidak, mereka adalah simpatisan atau pendukung. Mau dirunut berapa ribu kali pun, endingnya akan berkaitan dengan partai ini. Dan sebagai pukulan telak kepada ACT, Komensos secara resmi mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang ACT. Pencabutan ini adalah tindak lanjut atas adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan ACT.
Pelanggaran yang dimaksud terkait dengan pasal 6 ayat 1 PP nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, di mana usaha pengumpulan sumbangan dibiayai sebanyak-banyaknya 10% dari hasil pengumpulan. Tetapi hasil klarifikasi dengan Presiden ACT, Ibnu Qajar, diperoleh fakta bahwa ACT menggunakan rata-rata 13,7% dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional. Angka 13,7% tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10%. Mari kita lakukan sedikit perhitungan. Ada kelebihan 3,7%. Memang terlihat kecil. Tapi coba kalian kalikan dengan miliaran uang hasil sumbangan masyarakat. Kita asumsikan 1 miliar rupiah dikali 3,7%. Maka hasilnya adalah 30 juta rupiah. Bagaimana kalau 10 miliar rupiah? Maka jadi 370 juta rupiah. Bagaimana dengan setahun? Ini angka yang sangat fantastis sebenarnya. Kalau mereka masih buta dan belum bisa sadar, bisa jadi ada yang tak beres dengan logikanya. Ini jelas ada penyelewengan. Izin dicabut Kemensos, artinya ada pelanggaran. Belum lagi hasil temuan PPATK yang menyebutkan ada aktivitas terlarang terkait dana tersebut. Semoga jangan berhenti di pencabutan izin saja, tapi tangkap pelakunya, apalagi yang terlibat dengan aktivitas terlarang seperti yang dimaksud PPATK.